Halo pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda kultus iblis yang merasuki tuan muda lemah dari keluarga Tang. Cerita sebelumnya diakhiri dengan duel Wonwi menghadapi Yujin yang merupakan sang jenius dari keluarga Tang. Di sana Wonwi mulai meluapkan energi ki setan yang bercampur dengan ki racun, menunjukkan dirinya mulai serius. Dikarenakan adiknya tampak serius, maka Yujin pun akan melakukan hal yang sama dengan melepaskan ki setan wajah birunya. Wonwi dapat merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari ki setan wajah biru yang terikat dengan pedang kakaknya. Hanya saja perasaan ini sedikit mengingatkannya kepada salah satu sosok dari kultus iblis dan hal ini cukup aneh. Dengan tubuhnya yang sekarang, maka Wonwi merasa dirinya tidak harus menahan diri karena pertarungan ini takkan berjalan dengan mudah. Lalu dia melesat maju dengan seni tarian angin liar yang lebih cepat dan ganas dari sebelumnya. Hanya saja serangannya dapat diatasi oleh Yujin tanpa kesulitan apapun. Yujin mengakui jika Wonwi benar-benar lebih baik dari Yukang, tapi semua gerakannya terlihat jelas di matanya. Pergerakan dari tarian angin liar akan cukup menyusahkan disebabkan kecepatannya yang tinggi, tapi langkahnya pun terlalu lebar sehingga Yujin menganggapnya bukanlah masalah yang perlu dirinya khawatirkan. Dia menyarankan agar Wonwi mengantisipasi kekurangan itu saat menghadapi lawan yang lebih kuat seperti dirinya. Sambil menjaga jaraknya, Wonwi mengucapkan terima kasih karena kakaknya bersedia memberikannya masukan. Teknik tarian angin liar adalah seni bela diri mematikan yang terkenal karena ledakan pukulan yang disatukan dengan teknik kick lantang, tapi seni bela diri itu dapat mematikan jika lawannya di level yang setara dengan penggunanya. Maka dari itu Wonwi menyimpulkan jika teknik ini akan sangat tidak menguntungkan jika melawan musuh yang lebih kuat, maka dari itu dia harus menggunakan bela diri yang cocok untuk saling bertukar serangan. Keuntungan besar seni tarian angin liar adalah teknik dasar yang dipadukan dengan apapun dan Wonwi akan memanfaatkan hal tersebut. Yujin tak menduga jika adiknya dapat menggunakan teknik 12 harimau ganas yang dipadukan tarian angin liar untuk menciptakan ledakan di tiap tinjunya. Meski begitu, Yujin terus menikmati pertarungan ini seakan dia benar-benar terlahir untuk mencintai pertarungan. Aura yang diberikannya seperti bukan dari klan ortodoks dan Yujin tampak lebih jahat dan mematikan. Sementara itu Wonwi terus meningkatkan kecepatan dan kali ini dia melihat celah dengan mencoba mendaratkan tendangannya. Setelah adu serangan, kini Yujin dipaksa untuk mundur dari dampak tendangan tersebut. Tak sampai di situ saja, Wonwi masih memaksakan tubuhnya untuk memberikan serangan yang lebih cepat dari sebelumnya. Yujin mengetahui jika Wonwi berusaha meneruskan aliran tekniknya dengan serangan beruntun, agar kecepatannya terjaga bahkan ditingkatkan lebih cepat dari sebelumnya. Hanya saja dirinya bukanlah lawan yang akan membiarkan dirinya dipojokkan dan Yujin akan mengacaukan teknik lawannya. Dengan teknik pedang yang dipelajarinya, maka Yujin berhasil membalikkan situasi dengan menebas tubuh Wonwi, tapi serangan itu belum terlalu berdampak. Wonwi merasa beruntung karena dia masih bisa mengeraskan tubuhnya dengan aliran ki sehingga tebasan biasa akan sulit melukainya dan dia harus menunggu saat yang tepat untuk membalas perlakuan ini. Matanya menjadi tajam seakan seekor binatang karnivora yang mengawasi mangsanya. Beberapa saat kemudian dia melihat celah dan Yujin menyadari jika dia telah membuat langkah yang tidak seharusnya. Meski begitu dia masih tertawa karena adiknya benar-benar sangat gila dengan memutuskan menerjangnya. Biasanya musuh yang dihadapinya akan mundur menjaga jarak lalu memikirkan rencana, tapi Wonwi sangatlah berbeda. Adu kekuatan di antara mereka berdua kembali membuat seluruh penonton bersorak akan pertunjukan yang sangat hebat dan langka dari tuan mudanya. Sementara itu Yukang yang sebelumnya dikalahkan terbangun. Saat menyaksikan pertarungan di depannya, maka dia terus tercengang karena tak menghempaskannya, tapi Wonwi mampu menandingi Yujin dalam adu pedang.
Lalu Yukang menanyakan apakah ibunya sudah kembali, tapi pelayan itu tidak membenarkannya. Dia tidak meragukan kakaknya, tapi semakin lama pertarungan ini berjalan, maka nilai Wonwei yang sebelumnya hanyalah sampah, kini malah berbalik. Hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkannya, di mana si anak haram memiliki reputasi yang lebih baik dari dirinya. Jika Yukang sekuat kakaknya, maka dia pasti akan menghabisi Wonwei, tapi kakaknya bukanlah tipe seperti itu di mana dia menyayangi mereka berdua. Sementara itu Yujin berhasil mendaratkan tendangannya dan mengingat agar Wonwei tidak terlalu fokus dengan pedang saja dengan tetap mewaspadai seluruh bagian tubuh lawannya. Wonwei cukup dipojokkan karena kakaknya malah menggunakan tendangan yang seharusnya bukanlah keahliannya. Yujin memintanya tidak kebingungan karena dia mempelajari teknik pedang klan Namgun, tapi 5 tahun silam dia masih berada di klan Tang dan dia masih mengingat ajaran para instruktur. Teknik pedang yang dipelajari oleh Yujin adalah serangan yang terang-terangan, sedangkan teknik klan Tang menyerang kelemahan lawan. Pertarungan ini akan makin sulit disebabkan Yujin yang berasal dari klan Tang dan dia juga menguasai beberapa teknik seperti langkah bayangan. Sekarang dia berada di belakang Wonwei menggunakan teknik itu dan hampir saja mendapat lehernya. Jika dirinya lengah sedikit saja, maka hal ini akan sangat berbahaya bagi Wonwei. Dia juga merasakan jantungnya berdetak kencang disebabkan tubuhnya yang sekarang tidak bisa mengimbangi kekuatan yang dikeluarkannya. Di saat yang sama kakaknya memuji Wonwei yang benar-benar menarik. Dia menganggap teknik Wonwei sudah lumayan bagus dan sangat mengejutkan. Selama ini dia tidak pernah menunjukkan kebolehannya. Hanya saja hal yang paling menarik bukan itu, melainkan adiknya yang bisa membaca serta menghindari serangan lawan seakan dia adalah master yang sudah melewati ratusan pertarungan. Seketika Wonwei tertawa karena kakaknya terlalu menyanjungnya. Pada kehidupan sebelumnya Wonwei harus bertahan hidup dengan tubuh tanpa tenaga dalam, tapi dirinya dihadapkan pada master murim yang sangat kuat di berbagai sekte dan membaca situasi sekaligus menghindarinya adalah bakat yang takkan bisa dimiliki siapapun. Sekarang dia merasuki tubuh yang mampu menggunakan bela diri dan mulai mengasahnya walau sudah terbilang terlambat, tapi tetap saja dia akan lebih baik dari siapapun. Jika dia menggunakan kekuatan mistiknya, maka mengalahkan kakaknya bukanlah masalah, tapi dia tidak boleh mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Di sisi lain Yujin yang melihat ekspresi Wonwei makin kegirangan karena tak ada keraguan maupun rasa takut di wajahnya. Yujin paham jika adiknya sedang memikirkan sesuatu, tapi dalam pertarungan nyata musuh takkan membiarkan hal tersebut. Salah satu yang terpenting dalam pertarungan adalah keputusan cepat yang harus diambil selama pertarungan dimulai. Yujin melesat maju dengan langkah bayangan yang sangat cepat dan dia ingin Wonwei menunjukkan semua kekuatannya. Wonwei dapat melihat jika semua serangan Yujin sangat mematikan, tapi dia tidak menargetkan titik vitalnya. Namun ini adalah duel dan keputusan Yujin yang enggan melukainya adalah sebuah kelemahan yang akan dirinya manfaatkan. Bagi Wonwei dia tak punya alasan untuk menahan dirinya dalam pertarungan seni bela diri karena Yujin hanyalah tangga kecil yang harus dirinya lewati. Musuh sebenarnya adalah organisasi di balik layar yang menghasut para tetuanya untuk melakukan pengkhianatan dan Wonwei harus bertambah kuat sebelum mencari mereka. Serangan yang dilancarkannya dapat diatasi oleh Yujin, tapi sekarang tubuhnya terasa ada yang aneh. Semua itu disebabkan angin liar di sekitar Wonwei yang berkumpul dan merusak keseimbangannya. Hal ini makin membuat Yujin kegirangan karena adiknya terlihat mahir dalam mengendalikan seni angin liar. Di saat yang sama Wonwei memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan pukulan berikutnya. Insting Yujin memberitahunya jika serangan itu sangatlah berbahaya karena ki setan di tinjunya terlalu pekat. Hanya saja dia tak sempat menghindar dan memutuskan menggunakan pedangnya sebagai perisai. Tinju itu menciptakan ledakan angin yang hebat di seluruh area pertarungan.
Para instruktur pun sangat terkejut karena kemampuan tuan muda keduanya benar-benar di luar ekspektasi. Tak hanya mereka, tapi para penonton ikut terkesima akan duel ini. Namun yang lebih terkejut dari semuanya adalah Yukang yang selama ini sangat membenci Wonwee. Tinju yang dilancarkan oleh Wonwee sangat hebat dan sekarang dia berhasil melewati tubuh kakaknya. Kedua rekan Tagon segera mengalihkan pandangan kepadanya seakan membutuhkan penjelasan. Namun Tagon sendiri tak tahu bagaimana tuan muda keduanya sekuat itu dan mereka tampak khawatir akan keadaan nonanya. Namun beberapa saat kemudian hal lebih mengejutkan kembali terjadi di tempat arena. Yang benar saja sesuatu yang aneh menyelimuti tubuh Yujin hingga serangan Wonwee tidak berdampak padanya. Wonwee merasa kakaknya sudah terlalu jenius untuk bocah seusianya. Dengan wajah kegirangan Yujin meminta maaf karena dia ingin menyembunyikan kekuatan ini tapi dia tak punya pilihan selain menggunakannya. Maka dari itu dia berharap adiknya masih memiliki sesuatu untuk mengatasi serangan yang akan diterimanya. Para penonton mengetahui jika nona mudanya telah mencapai tingkat yang mampu menggunakan energi pedang. Di sela itu Yukang berharap kakaknya benar-benar akan memberi pelajaran kepada Wonwee agar dia tidak bermimpi menjadi penerus keluarga cabang Sekte Tang. Di tengah arena Yujin terus kegirangan karena saat dia mengeluarkan energi pedang maka korban selalu berjatuhan disebabkan temperamen buruknya benar-benar ingin menguasai dirinya. Wonwee menghela napas disebabkan kakaknya sudah tidak ingin bermain dengannya lagi. Sekarang ini kemampuan bela diri miliknya sudah melebihi kebanyakan tuan muda keluarga terkemuka di dunia murim tapi melawan kakaknya di level ini sangatlah sulit. Dia juga tidak boleh menggunakan kekuatan mistik energi hitamnya karena sekte ortodoks seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Maka dari itu dia hanya tersisa satu trik untuk digunakan. Yujin yang melihat wajah adiknya merasa jika dia sudah memikirkan sesuatu dalam pertarungan. Dia bahkan tak menyangka jika Wonwee dapat menunjukkan ekspresi yang sangat manis seperti ini. Yang benar saja Wonwee tanpa sadar terlihat seperti seseorang yang maniak pertarungan seperti kakaknya. Sambil tersenyum Wonwee merasa dirinya terlalu bersemangat karena disudutkan dalam situasi seperti ini dan bertingkah layaknya orang yang tergila-gila akan bela diri. Yujin menganggap hal seperti itu sudah sewajarnya karena dengan semangat gila itulah seseorang bisa disebut seniman bela diri. Ucapan itu membuat Wonwee tercengang dan dia mulai menyadari sesuatu. Setelah merasuki tubuh tuan muda keluarga Tang dirinya terlalu berkeinginan untuk menguasai bela diri dan bertambah kuat. Dia terus bertarung dengan pikiran untuk bertambah kuat secara terus-menerus. Namun tanpa dirinya sadari emosi dalam pertarungannya adalah keinginan untuk menang dalam menghadapi lawan. Maka dari itu dia meminta Yujin untuk segera maju. Dalam waktu singkat Yujin melesat dengan sebuah teknik tebasan yang diikuti energi pedang. Wonwee dapat merasakan kekuatan besar sedang mengarah kepadanya dan dia menggunakan energi terkuat dari semua gerakan seni angin liar. Dia juga akan menggabungkan ki setan di dalamnya agar daya ledaknya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kedua serangan ini akan menciptakan benturan energi yang sangat kuat di mana kekuatan Wonwee akan menciptakan daya ledak penghancur sedangkan Yujin datang dengan ki pedang yang tajam. Benturan itu pun terjadi dan Wonwee mulai ragu apakah kekuatannya belum cukup mengalahkan seseorang yang menguasai ki pedang. Lalu dia kembali menguatkan tekadnya dan yakin sosoknya takkan kalah oleh siapapun. Sementara itu Yukang terus tertawa karena Wonwee pasti terluka berat dalam adu kekuatan ini. Hanya saja Wonwee masih berdiri di balik bayangan debu di arena. Siapa sangka energi milik Wonwee dapat menghalau ki pedang kakaknya. Momen ini adalah sesuatu yang sangat ditunggunya dan Yujin hanya bisa terperangah. Setelah ki pedang dilepaskan dalam jumlah besar maka pedang itu hanya menjadi senjata biasa. Dengan energi miliknya, maka Wonwee berhasil menghancurkan pedang tersebut.
Akan tetapi dia juga merasakan dampaknya di mana tangannya telah lumpuh untuk sementara waktu. Umumnya dalam duel pertarungan akan usai saat salah satu dari pedang mereka hancur, namun Eugene memiliki temperamen maniak perang. Di mana pedang yang patah tidak akan menghentikannya karena dia sangatlah menikmati duel ini. Wonwi takkan mempermasalahkan hal tersebut dan akan menyerang terlebih dahulu. Dia akan memusatkan energinya pada tendangan miliknya. Sementara itu Eugene akan melakukan hal yang sama dan tendangan mereka akan saling beradu. Tagon yang melihat hal itu segera bertindak karena keduanya bisa berakhir dengan kaki yang patah. Hanya saja seseorang tiba-tiba saja memasuki arena dan mengatakan jika duel ini seharusnya cukup untuk dikatakan bermain-main. Sosok itu tak ingin mereka berdua menyambut kepala keluarga dari ranjang karena terbaring sakit. Seketika Eugene memberikan rasa hormatnya kepada sang kepala keluarga cabang. Lalu perhatian sosok ini tertuju pada Wonwi.